peningkatan pertumbuhan dan hasil jagung dengan pemberian pupuk hayati berbasis bakteri pemacu pertumbuhan dan mengurangi pemakaian pupuk NPK kimia pada tanah asam atau cenderung asam. Tanaman jagung, Zea mays, merupakan komoditas strategis untuk pertanian di lahan kering. Permasalahan umum yang dihadapi petani jagung, antara lain kondisi lahan yang kurang subur. Sebagian besar wilayah Indonesia, didominasi oleh lahan marginal berupa tanah ultisol merah kuning, pozolik merah kuning, latosol, dan organosol, di mana umumnya memiliki pH rendah, atau tanah dengan tingkat keasaman tinggi, yaitu pH 3,8 sampai 4,5, sehingga dikenal sebagai tanah asam. Pertanian masa depan diharapkan dapat mengandalkan teknologi terbaru, dengan penerapan bioteknologi, dan berbasis pertanian organik, yang lebih mengandalkan bahan-bahan alami, dan mengurangi penggunaan bahan sintetik, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, serta berharga mahal. Bahan alami, seperti kompos, dan pupuk kandang dari kotoran hewan, yang dapat berperan sebagai bahan organik tanah, dan dapat digunakan bersama dengan agen hayati berupa bakteri tanah, yang dikenal dengan pupuk hayati, berbahan aktif bakteri tanah. Pupuk hayati yang digunakan dalam teknis budidaya yang direkomendasikan, terdiri atas Bacillus galur DM4, Pseudomonas galur PD13, dan P3A2, Azotobacter galur 23TC, dan 12AA, dan Azospirillum galur IDM3, dan BGR22, yang juga memiliki potensi untuk menghasilkan zat pengatur tumbuh, atau ZPT fiksasi nitrogen, dan melarutkan fosfat. Rekomendasi restorasi, dalam teknis budidaya tanaman jagung ini, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, dan hasil jagung, yang ditanam pada tanah asam, dengan menggunakan pupuk hayati, hasil pengayaan isolat bakteri, penghasil zat pengatur tumbuh. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi pemakaian pupuk NPK kimia, yang terkadang ketersediaannya langka, serta dengan harga yang mahal. Selanjutnya, pemberian pupuk hayati, berbasis bakteri pemacu pertumbuhan, ternyata bisa mengurangi pemakaian pupuk NPK kimia, mencapai 50%, yang dilakukan pada tanah asam, atau tanah cenderung asam. Teknis pelaksanaan budidaya tanaman, yang direkomendasikan adalah A. Pengolahan tanah maksimal, dengan penambahan kapur dolomit, yang berguna untuk meningkatkan pH tanah, dan memperbaiki tekstur tanah. B. Aplikasi pupuk kandang, atau kompos, pada pengolahan tanah, atau dilakukan sebagai penutup lubang tanam. C. Penggunaan pupuk hayati, berbasis bakteri pemacu pertumbuhan, misalnya, biosoluter, petrobio, biosawit, dan lain-lain. Diaplikasikan 3 kali, yaitu umur tanaman, 7, 21 dan 42 hari setelah tanam. Dosis yang digunakan sesuai rekomendasi pada kemasan produk. D. Pemberian pupuk kimia, yaitu, pupuk majemuk NPK, dengan 2 kali aplikasi, dan dengan dosis setengah dari dosis anjuran. Misalnya, pupuk NPK Ponska, maka dosis yang digunakan adalah A. 200 kg per hektar, pada tanaman usia 15 hari setelah tanam. Dan B. 150 kg per hektar, pada tanaman usia 45 hari setelah tanam. Aplikasi pupuk direkomendasikan dengan sistem ditugal. Semoga bermanfaat.